Bagian 2 ini kita akan fokus membicarakan membuat hand record menggunakan Excel dan nanti bagaimana membuat PR online menggunakan Intubridge dan bridgetraining.com. Jadi ada bisa secara online, ada bisa secara Excel manual. Ya. Jadi di hand record itu ada dua tipe, ya. Ada tipe lean file dan ada tipe PBN. Ya. Yang dipakai di BBO itu lean file. Selain BBO pakai PBN. Jadi Railbridge, Intubridge, banyak mesin online lainnya pakai PBN. Jadi yang standar internasional itu PBN. Tapi kalau kita menguasai pasar kayak BBO, dia bikin standar sendiri. Nah, lean file itu bentuknya seperti ini. Jadi satu hands itu diketik secara panjang. Jadi lean file itu sebenarnya database, ya. Database yang ditulis secara satu garis gitu. Jadi seperti ini. PBN bentuknya seperti ini. Kalau PBN bentuknya turun ke bawah gitu ya. Ini saya tunjukkan. Kalau saya lihat di komputer saya seperti ini. Jadi ini formatnya PBN agak kecil ya. Dan ini formatnya lean. Nah, karena saya sudah menginstal aplikasi Bridgeview namanya, Bridgeview, maka tulisannya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau saya klik 2 kali, maka saya dapat kayak gini. Ini namanya Bridgeview. Nah, tapi sesungguhnya ini text file. Jadi kalau saya klik kanan, lalu open with, saya buka pakai notepad ya. Jadi kita bisa bikin hand record dengan kita ketik sendiri gitu. Tapi ada kemungkinan salah ketik ya. Kemungkinan salah ketik lalu ngetiknya males gitu ya. Karena itu kita pakai Excel. Ini Excel filenya sudah saya buka. Jadi distribusinya kita ketikkan di sini ya. Nanti otomatis akan tercreate database secara text file di sini. Contoh selatan pegang asking queen jack gitu ya. Nah, nanti di sini akan tersimpan asking queen jacknya. Sorry ini harus huruf besar. Oke. Kenapa kita menggunakan Excel? Karena Excel lebih fleksibel. Kita bisa mengetik. Penggunaan Excel itu cocok kalau kita mau bikin hand record dari buku. Ya, ini saya contohnya ada buku saya yaitu Endgame. Jadi ini ada hand recordnya. Maka kita ketik mulai dari selatan as 3, lalu 10 itu 10, 43, dan seterusnya. Setelah selatan kita ketik barat, lalu kita ketik utara, as 652 ya. Jadi penggunaan Excel itu pada kasus kita mau bikin hand record, mengopi dari buku yang tujuannya nanti kita bisa jadikan PR untuk murid-murid kita ya. Lalu kita lanjutkan board 2, board 3, dan board 4. Ini saya ketikkan board 4. Kita sampai board 4 aja ya, supaya nggak kelamaan ya. Sesungguhnya bisa sampai 16 board ya. Pada contoh ini kita hanya ambil contoh 4 board aja. Nah, setelah kita ketik yang ini, kolom ini, timur kita nggak perlu ketik karena sistem sudah otomatis tahu bahwa kartu yang tersisa adalah milik timur ya. Dia nanti akan meng-create database board seperti ini, hand recordnya. Di sini sudah dilengkapi dengan perhitungan kartu, jadi jika kartunya kurang kita bisa lihat di sini. Jadi untuk ngecek jaga-jaga jangan sampai keliru. Dan sini juga sudah dilengkapi dengan warning kalau seandainya kita ngetik kartunya double. Ya, sini ada angka 4, sini ada 4 lagi. Nah, berarti dia memberitahu untuk memudahkan kita kalau kita keliru ketik. Oke. Nah, setelah kita ketik semuanya, umpama sampai 16, pada contoh ini sampai 4 aja ya. Ini saya kasih judul dari buku saya, ini game ya. Ini saya copy karena cuma sampai 4, saya copy. Lalu saya buka notepad saya ya. Terus saya pastekan yang saya dari Excel tadi ya. Jadi saya dapatkan ini ya. Jadi apa yang saya ketik itu
muncul di Excel ini ya. Oke, selanjutnya kita simpan file ini ke format lin ya. Lalu ini rubah all file, ini kasih nama game. Jangan lupa diakhiri dengan titik lin ya. Titik lin. Lalu kita simpan. Saya simpan di folder download. Simpan. Nah, kalau kita lihat di folder download saya, untuk mengecek apakah hands-nya sudah benar, ini kita double klik, muncul ini ya. Jadi sudah sesuai, kartu timur muncul sebagaimana sisa kartu ya. Ini klik next, ini klik next. Oke, jadi sudah 4 board ada semua. Jadi hand record dari buku Endgame ini sudah kita bikin format lin filenya menggunakan Excel ya. Sehingga kita bisa lihat ini sudah berhasil. Ngomong-ngomong tentang buku Endgame, Anda bisa membeli bukunya di Tokopedia saya. Nanti bisa saya kirim linknya, sekalian iklan. Hand record ini bisa kita pakai di BBO, kita upload seperti sebagaimana yang ada di penjelasan di video sebelumnya. Tapi kita kali ini memberi contoh untuk kita upload ke Intobridge supaya bisa digunakan untuk dimainkan dan jadi PR buat mereka ya. Bagaimana caranya? Pertama, Intobridge menggunakan format BBN, sedangkan hand yang kita create ini formatnya adalah lin file. Karena itu kita harus convert dulu ini ke BBN ya. Ada file converter format yang disediakan Richard Pavlicek. Kita mengunjungi websitenya sini, lalu kita upload hand kita ya, lin file, open. Kita bisa format pindah ke HTML ya, bisa pindah ke PBN. Kebutuhan kita kali ini PBN. Lalu kita cek warningnya, sekalian kita mau cek jika ada kekeliruan. Lalu kita klik proceed ya. Nah, di sini website ini menunjukkan bahwa hands yang kita ketik tadi tidak ada masalah, tidak ada kartu ganda, tidak ada kartu kurang maupun kartu berlebih. Lalu kita di sini bisa download PBN-nya. Oke, sudah ada di folder kita PBN-nya. Nah, file itu kalau kita mau menjadikan PR, kita bisa kirim via WA ke murid-murid kita untuk mereka kerjakan di Intobridge ya. Dan record hasil converter ke PBN tadi masih perlu kita sedikit perbaiki karena ada ketidaksesuaian bahwa dia menambahkan huruf O kecil di depan nomor board. Nah, ini mesti kita hilangkan ya. Kita replace saja. Jadi huruf O kecil tadi kita mesti buang ya. Hati-hati jangan kebuang O yang lain ya. Board ada huruf O juga. Yang kita buang adalah petik O kecil, kita ganti dengan petik saja ya. Lalu kita replace all. Oke, di sini huruf O kecil sudah tidak ada. Lalu kita save. Dan huruf O yang lain masih ada ya, hati-hati. Yang kita buang hanya huruf O di depan nomor board ini ya. Nah, record ini sudah sempurna di convert ke bentuk PBN sehingga bisa kita gunakan untuk Intobridge. Jadi hands ini kita kirim ke murid kita via WA untuk mereka kerjakan. Bagaimana caranya? Nah, mereka tinggal mengunjungi Intobridge ya. Ini contohnya ada salah satu murid saya yang menerima hand record tadi, dia membuka table, lalu create table. Sebenarnya bisa juga dia mainkan di BBO, hanya saja di BBO robotnya itu bayar. Kalau di sini robotnya free. Dia juga bisa main dengan teman-temannya tanpa kita ikut hadir di waktu itu. Nah, keuntungan bermain sendiri adalah dia bisa main sesuai waktu yang dia inginkan tanpa perlu kita dampingi ya. Lalu setelah dia create table ini, di pojok kanan ada titik 3, kita klik lalu manage. Lalu kita upload hands yang sudah kita convert ke PBN ya. Lalu upload.
Lalu ini menunjukkan bahwa hands berhasil diupload. Ini kita tutup. Nah, dia sudah memainkan hands yang kita buat tadi, ya. Nah, apabila dia sudah selesai bermain, dia bisa kirim hasilnya ke kita, ya ini linknya. Dia bisa copy link ini, ya. Lalu dia bisa kirim ke kita untuk laporan bahwa dia sudah menyelesaikan, lalu dia kirim ke kita. Ya. Oke. Nah, dari situ kita bisa evaluasi bagaimana cara dia bermain, ya. Kita bisa lihat bagaimana dia bermain. Oh, speed dia tunda berarti sudah bagus, dia paham bahwa dia bisa bermain. Sepertinya dia mau bermain Swiss antara club dengan speed, ya. Dan demikian seterusnya, setiap kali dia selesai main dia kirim linknya ke kita. Jadi memberi PR ke murid-murid itu penting karena kalau kita ikuti latihan biasa, latihan normal, kita hanya dapat 2 jam satu kali pertemuan. Seminggu ya paling satu pertemuan kan. 2 jam itu kita kasih materi 15 menit, jadi paling dia bisa main 8-10 board. Itu pun nggak cuma dia yang main, mungkin pada waktu itu dia ada dummy, ya, atau dia main handsnya biasa-biasa, ya. Dengan membuat PR, jadi katakan kita kasih 4 hands supaya dia nggak terlalu terbebani. Jadi setelah dia kasih hasil, kita kasih PR lagi. Jadi dalam seminggu dia akan lebih banyak bermain, ya, di Into Bridge atau di PR yang kita berikan itu, ya. Dengan begitu akan meningkatkan kemampuan dia bermain, ya. Ada cara lain membuat PR yaitu via bridge training, ya. Kita menuju bridge training. Lalu kita klik create deal. Lalu kita bisa upload hands-nya. Kita coba hands yang berbeda. Saya ada buat entry, problem entry. Di sini kita bisa membuat satu persatu, ya, atau kita isi. Ini saya coba ambil yang board kedua, ya. Jadi kita bisa pindah-pindah. Nah, bridge training itu satu link satu PR, ya. Keuntungan dari bridge training kita bisa langsung tentukan berapa trik yang harus dimenangkan, ya, atau kita bisa lakukan lewat bidding, ya. Jadi di sini ada menu tambahan bidding, kita kasih tambahan bidding. Bidding duluan adalah timur, ya. Lalu selatan double, lalu 2 speed, lalu dia 4 hard. Oke. Keuntungan lain kita bisa kasih komen dari biddingnya ini, ya. Contoh ini, kita kasih komen. Lalu ini kita kasih komen, ya, buat pelajaran ke murid-murid kita yang nanti mengerjakan PR ini. Ya, demikian seterusnya. Lalu keuntungan lain kita bisa kasih komen setelah permainan usai. Di bridge training kita juga bisa tentukan trik yang dimainkan 1-3 trik ke depan, ya. Jadi contohnya di sini saya kasih leadnya saja. Jadi kita atur supaya robotnya nanti lead king spade, ya. Nah, setelah semua ini selesai kita bisa create, ya, generate. Nah, lalu akan ada link yang bisa kita copy, ya. Nah, nanti kita kirim ke murid kita link itu untuk dia kerjakan. Setelah menerima link, dia klik 2 kali, maka akan dapat hand seperti ini. Nah, murid-murid kita yang menerima link yang sudah kita buat, dia akan dapat buka linknya, dia akan dapat tampilan seperti ini, ya. Keuntungan lain menggunakan bridge training, kita bisa atur biddingnya. Jadi kalau dia salah bidding, misalkan kita udah ajarkan bahwa yang benar ini adalah double, tapi dia umpama biddingnya 2 hard, maka bridge training memberi pesan bahwa ada bidding yang lebih baik, sehingga dia berpikir ulang
bearing apa yang cocok. Oh, ini cukup strong, jadi saya double ya. Lalu sudah benar, lalu partner 2 speed, lalu dia berpikir lagi, oh ini bisa 0 ya, kalau 0 pun jadi nggak masalah, kita bisa tembak 4 heart, lalu kemudian lead ya, kemudian dia mainkan ya. Nah, masalahnya di bridge training kita tidak tahu trick by trick bagaimana cara dia main. Kita cuma bisa bertanya apakah dia bisa menyelesaikan kontrak 4 hard ini atau enggak ya. Dan keuntungannya si bridge training ini dia bisa play ulang. Jadi tinggal klik ulang link yang kita berikan, maka hands akan tergenerate ulang untuk dia mainkan gitu ya. Anda bisa coba problem ini, saya kasih linknya di deskripsi. Oke, demikian presentasi saya tentang cara membuat hand record di Excel, lalu bagaimana kita mengaplikasikannya untuk dijadikan PR di Intobridge maupun di Bridge Training. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.